warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang mempersilahkan untuk menyampaikan materinya. Kemudian pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada pihak SMCI, kemudian pihak NIOS, kemudian terutama dari PPI bisa kita laksanakan science interaction pada bulan ini. Kemudian kedua, saya ingin mohon maaf dalam penyampaian materi saya nanti itu belum sampai ke tahap final apa yang kemudian ingin saya dapatkan dalam penelitian. Tapi dengan adanya diskusi pada hari ini, saya tentu sangat mengharapkan masukan-masukan dari Bapak-Bapak sekalian agar supaya finalisasi nantinya materi saya betul-betul bisa memberikan kontribusi baik di penelitian saya maupun tujuan dari penelitian ini. Kemudian yang ketiga yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang ingin saya sampaikan nantinya ini merupakan penggabungan dari materi gapai saya sewaktu saya di Sendai, kemudian penggabungan dari hasil pembelajaran saya sendiri ketika saya penelitian, dan ketiga penggabungan dari materi penelitian saya sendiri. Makanya nanti akan banyak interaksi-interaksi di penyampaian, tidak langsung to the point kepada hal-hal yang kemudian menjadi penelitian saya. Ini adalah supaya ada feedback bagi saya dari Bapak-Bapak sekalian. Itu tiga yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang keempat, mari kita masuk ke materi ini. Ya, ini kalau dalam bahasa Jepangnya, kemudian ini dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah saya ingin meneliti kalsium alumina silicate glass system density-nya dengan menggunakan Archimedes double bulk method. Lab saya Material Processing Engineering Laboratory, Department of Material Science and Biotechnology, dari School of Science and Engineering di University. Ya, ini adalah alur umum dari penelitian saya, bahwa sekarang ini dunia sedang menuju ke change untuk energi. Jadi kalau dulunya batu bara itu digunakan untuk pembangkit listrik, di mana batu bara itu digunakan untuk PLTU, jadi pembangkit listrik tenaga uap, batu bara sebagai energinya. IGCC atau Integrated Gasification Combined Cycle, batu bara yang dijadikan sebagai gasifikasi langsung untuk membuat gas sehingga bisa memutar turbin. Kurang lebih skematisnya seperti ini. Jadi ada gasifikasi, kemudian nanti dari hasil gasifikasi batu bara ini itu kemudian akan menghasilkan gas, baik itu CO2 maupun H2. Kemudian dari sini akan memutar turbin yang berguna untuk pembangkit listrik. Nah, kalau kita mau melihat secara sepintas, maka ini bisa dilaksanakan. Tapi dalam proses pelaksanaannya banyak sekali detail-detail yang kemudian masih perlu untuk penelitian-penelitian. Di antaranya, ketika batu bara ini kemudian setelah gasifikasi akan dikeluarkan, ternyata tidak semudah yang dibayangkan bisa keluar langsung untuk slag. Tapi
sering kali ketika mau hasil gasifikasi ini mau dikeluarkan, itu akan terjadi sumbatan di sini, terjadi sumbatan. Nah, maka kita bisa melihat bahwa ketika ini diperbesar seperti ini, kemudian sumbatannya bisa terjadi di sini. Kita akan keluar untuk diangkut dalam bentuk slag. Ini barangkali introduction secara umum. Terima kasih, Pak. Nah, ini kalau sebelum-sebelumnya saya tertarik dengan banyak sekali hal-hal tentang energi yang dipresentasikan sebelumnya. Nah, di Jepang sebenarnya ini ada organisasi NEDO, inilah yang kemudian membuat proyek strategi untuk fossil fuel dengan menggunakan beberapa proses strategi. Jadi NEDO itu adalah New Energy and Industrial Technology Development Organization. Dari sini, dari fossil fuel proses strategi ini, apakah itu coal atau batu bara atau petroleum atau biomas, ini yang kemudian nanti akan dijadikan hidrogen untuk fuel cair, kemudian bisa juga untuk membuat produksi wajah, kemudian untuk sintetis nanti liquid fuels untuk pesawat terbang segala macam, untuk industri, untuk keperluan-keperluan. Nah, kemudian selain itu, NEDO juga konsen untuk membuat yang tadi batu bara sebagai proyek untuk gasifikasi. Nah, kalau khusus untuk proyek gasifikasi batu bara, NEDO menamakan sebagai EAGLE, Energy Application for Gas Liquid and Electricity Project. Inilah konsep proses strategi yang dilakukan oleh Jepang sekarang ini untuk energinya ke depan. Jadi menggunakan H2, hidrogen, untuk semua proses-proses energi, kemudian menggunakan batu bara. Nah, proyek ini IGCC tadi itu ada di Wakamatsu, itu bekerja sama dengan J-Power. Jadi NEDO dan J-Power ini collaboration project. Dan mereka berkolaborasi juga dengan CRIEPI. CRIEPI itu adalah Central Research Institute of Electric Power Industry. Di sinilah kemudian, di jalur inilah mereka masuk ke universitas-universitas, Kyushu, kemudian Ehime, dan di Ehime lah salah satu yang kemudian mendapatkan salah satu proyek yang gasifikasi batu bara tadi. Nah, EAGLE project kalau di Wakamatsu ini mungkin yang dari pembangkit bisa lebih banyak tahu ya apa maksudnya air separator unit, incinerator, sulfur recovery, GT 8000 kW, kemudian gas clean up. Saya ingin konsen di gasifiernya ini. Di sini kemudian gasifikasi itu terjadi. Gasifikasi yang tadi yang digambarkan kecil itu kemudian bisa keluar dari sini, slagnya atau ya bahasa ininya adalah kotoran hasilnya itu kemudian sehingga menjadi slag. Jadi dari proyek yang besar, inilah kekuatannya Jepang ya. Mereka mendetailkan setiap proyek-proyek yang kemudian mereka kerjakan. Padahal sebenarnya proyek ini sudah dilakukan dari tahun 1980-an. Ini, jadi di Florida sebenarnya sudah ada. Ini yang sedang eksisnya sekarang, Coolbase IGCC, Florida sudah melakukan itu. Kemudian juga di Belanda, di Netherlands, kemudian di Wabash, Indiana, kemudian di Spanyol. Nah, ini yang menjadi pemain daripada proyek ini. Untuk gasifiernya dan clean up-nya, Texaco, Shell, Global, Ijas, Larkin Oil. Kemudian untuk power block, termasuk Alstom ya, yang kita
tahu di Indonesia banyak ini ya. Kemudian expressionnya air product, air liquid, kemudian EPC construction ini yang bermain untuk proyek ini tadi. Dari proyek itu yang saya katakan besar itu, yang menjadi konsen dari penelitian saya adalah bagian kecilnya, gasifiernya atau gasifikasinya. Gasifikasi atau gasifier tadi itu sebenarnya punya banyak sekali model dan bentuk. Nah, khusus untuk model yang dibuat oleh Nedo tadi, begini bentuknya. Jadi sebenarnya banyak-banyak bentuk ya, tapi untuk yang dibuat Nedo ini begini bentuknya. Nah, ini ilustrasi gambarnya, mengeluarkan CO2, CO, kemudian hidrogen gasnya. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Ketika kemudian ingin keluar slabnya tadi, technical problem besarnya adalah sering seperti fiber line. Dia keluar secara masif ataukah keluar dengan masif ataukah sama sekali tidak keluar. Nah, guna daripada EBCC tadi ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk reduction, untuk mengurangi gas CO2 sampai 30% bisa dikurangi. NOx juga banyak sekali bisa dikurangi. Kemudian dengan menggunakan gasifikasi batubara tadi itu 53% bisa efisiensi. Nah, cuma masalahnya tadi yang saya masukkan sebagai hipotesa awal saya dalam penelitiannya adalah ketika kita masukkan di dalam tungku tadi, di dalam tungku ini kan pasti batubara akan berasal dari banyak negara, dan itu dengan berbagai macam grade 1, grade 2, grade 3. Orang batubara saya kira terutama dari Kalimantan lebih banyak tahu bagaimana komposisi batubaranya itu. Nah, ketika dimasukkan ke dalam sini, tentu kita harus mengetahui sifat-sifat yang ada di dalam batubara tersebut. Nah, makanya diperlukan pengetahuan tentang bagaimana temperatur distribusi dari batubara tersebut. Kemudian kedua, diperlukan pengetahuan sifat fisik dari batubara tersebut ketika cair. Karena ketika dia padat, ini kan mudah sekali, banyak sekali percobaan yang bisa dilakukan. Tapi ketika cair di temperatur 1400 sampai 1600 degree C, itu sangat susah untuk kemudian ditahu sifat fisiknya. Nah, disinilah kemudian diperlukan untuk pemahaman sifat fisik yang ada dalam batubara tersebut, termasuk dengan density-nya seperti apa atau barang density-nya, viscosity-nya seperti apa, kemudian surface tension dari batubara tersebut seperti apa. Nah, di dalam meneliti ini, di lab kami, itu viscosity bisa diteliti. Sekarang saya density, kemudian ke depan akan melakukan penelitian tentang surface tension. Viscosity ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kekentalan. Kemudian density, kemudian surface tension dengan permukaannya. Nah, di lab kami viscosity diuji dengan rotation single method. Kemudian density diuji dengan Archimedes double method, surface tension diuji dengan ring method. Inilah pengujian viscosity. Jadi pengujian viscosity ya ini yang dibeli oleh lab, tapi yang nanti untuk furnace-nya, jadi bagi teman-teman yang biasa melebur, furnace tentu yang penting juga kan, bagaimana model furnace-nya agar supaya untuk pengujiannya nanti supaya di sini melt, untuk pengujiannya masuk ke dalamnya sehingga bisa terbaca hasilnya, itu kemudian yang dipentingkan. Nah, ketika diuji viscosity ini secara visual, seperti ini yang terjadi. Ketika 1650 degree C itu kelihatan mudah untuk keluar atau mudah, viscosity kekentalannya rendah. Ketika 1550 ini sudah kelihatan dia mulai kental besar. Ketika 1450
ini sudah mulai susah untuk dituang ke dalam. Dan ketika 1290, ini malah sudah tidak bisa keluar lagi. Nah inilah, ini masalah di viscosity. Jadi kita harus tahu bagaimana viscosity yang ada dalam batu bara tersebut. Nah, di penelitian kami ada 4 batu bara yang menjadi target. Yang pertama adalah Coal Valley, ini dari Amerika, kemudian Tanito Harum, Malino, dan Adaro. Saya kurang tahu yang dari Kalimantan, Pak. Adaro dengan Malino ya? Iya. Adaro dengan Malino yang dari Kalimantan, kemudian yang ini Tanito Harum dari Cina. Tapi dibelinya di Kalimantan juga. Yang karena tadi yang Nedo menjadi ininya, Nedo yang kemudian menjadi agent untuk masuk ke lab. Nah, setelah diteliti, seperti yang saya katakan tadi, komposisinya, inilah komposisinya. SiO2-nya berapa, Coal Valley, Tanito Harum berapa, Malino berapa, Adaro berapa, kemudian Al2O3-nya berapa, FeO2O3-nya berapa, CO-nya berapa, dan lain sebagainya. Ini adalah komposisi-komposisi yang ada di dalam batu bara tersebut. Nah, ketika diuji, karena targetnya adalah batu bara, maka akan kelihatan seperti ini. Adaro itu viskositinya rendah, yang paling tinggi viskositinya adalah Coal Valley. Nah, kita tentu akan bisa melihat di sini, oh ternyata ketika SiO2-nya tinggi, umpamanya Coal Valley ini SiO2-nya tinggi, maka dia akan memiliki viscosity yang tinggi. Tapi itu tidak semudah itu karena masih ada Al2O3, masih ada FeO2O3, masih ada CaO. Ketika kemudian yang lain ini berikatan, seperti apa proses yang terjadi di dalamnya? Maka akan kelihatan di sini. Ternyata ketika Al2O3 itu akan berefek juga FeO2-nya. Nah, untuk itu diperlukan sintesis dari komposisi ini. Maka disinilah kami melakukan awal untuk menguji ini, mensintesis ini dengan menggabungkan komposisi-komposisi ini. Contoh, di sini kami sintesis 50 CaO, 10 Al2O3, 40 SiO2. Karena kalau 40 ya kemungkinan untuk bisa masuk semua di sini. Karena 39 paling rendah, 62 paling tinggi. Jadi divariasikanlah itu Al2O3. Ini mulai dari rendah, tinggi, tinggi, tinggi. Nah, kelihatan juga ternyata Al2O3 itu akan berefek terhadap viscosity juga. Ketika semakin tinggi Al2O3-nya, maka viskositasnya atau kekentalannya semakin tinggi. Tapi coba dilihat ketika kemudian diganti ini Al2O3 ke FeO2O3 dengan komposisi yang sama, 50 CaO, 10 iron oxide atau FeO2O3, kemudian 40 SO2, viskositasnya langsung terjun bebas ke 0,5, di bawah 0,5. Dari yang sebelumnya bisa sampai 1,5, dia terjun bebas ke bawah 0,5. Pun ketika digabung, ini coba digabung, CaO ditambah ini FeO2O3 dengan Al2O3 digabung, sehingga menjadi 30, otomatis 30 di sini, SiO2-nya tambah 40, ternyata berada di antara FeO2O3 dengan Al2O3. Nah, inilah yang kemudian disintesis, sehingga sebelum ini diuji ya, tadi saya masuk ke sini dulu untuk mengantarkan bahwa jalannya seperti ini. Nah, sehingga dari sini akan kelihatan bahwa semakin tinggi SiO2-nya, viskositinya akan semakin tinggi. Al2O3 juga seperti itu. Tapi untuk CaO, kontennya semakin tinggi, maka viskositasnya akan menurun. Nah, ketika dirubah dari Al2O3 ke FeO2O3, iron oxide,
dirubah tadi viscosity-nya semakin rendah. Nah, sebelumnya Pak Sudarsono pernah diskusi ini sebenarnya apa yang diinginkan ketika ingin diketahui. Inilah sebenarnya yang diinginkan. Kita akan bisa mengetahui apa yang terjadi pada saat melt tersebut, pada saat suatu material itu melt. Apa yang terjadi? Di antaranya adalah network former, modifier, kemudian amphoteric oxide. Nah, ketika jadi kalau di pelajaran kimia kita dulu ya, ada istilahnya SI 14 atau AL atau FE 13 12. Di sini ternyata diaplikasikan. Nah, ketika batu bara itu kemudian ataukah material itu padat, itu kan akan membentuk gelas. Tapi ketika dipanaskan, maka strukturnya kemudian nanti akan berpindah ke satu dengan yang lainnya. Disitulah nanti SI-nya, SI yang mengikat 4 oksigen bisa mengikat sampai 6 oksigen, itu kemudian akan berpindah-pindah. Nah, perpindahan itulah yang kemudian menentukan nanti viskositas, menentukan densitas, dan menentukan surface tension. Disinilah penelitian kami sebetulnya berawal dan akan diakhirkan. Tapi sampai sekarang sebagaimana saya katakan sebelumnya belum berakhir karena masih terus-menerus kami laksanakan. Nah, ini keluar daripada materi. Kalau di dalam kehidupan keseharian kita bisa melihat thing natural dengan thing man-made. Jadi the scale of thing, nanometer, dan ini mulai daripada 1 cm sampai kemudian 1 meter. Ini adalah yang di-create oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang di-create oleh manusia. Jadi manusia itu sudah bisa meng-create ini sampai nanochip. Ini kebetulan masuk ke bidangnya Pak Agung juga, yang plasma. Sampai kuantum untuk memindahkan atom-atom yang ada di setiap material. Termasuk kan sebenarnya galvanisasi, kemudian kromium itu difusinya atom itu yang dimainkan sehingga bisa terjadi galvanisasi, bisa terjadi krom ketika kemudian kita ingin memperkeras kita punya material. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, saya mengatakan bahwa kalau biasanya kita itu cuma sampai di mikro, karena struktur mikro ketika kita menggunakan mikroskop cuma sampai di mikron. Jadi saya ingat dulu waktu SD kalau kita sudah memegang mikroskop itu sudah sangat bangga. Ternyata sekarang kita harus bangga ketika kita sudah bisa memegang rekaman spektroskopi, Pak Lung, ya. Itu sudah bisa mengetahui nanometer. Nanometer itu artinya 10 pangkat minus 9 sampai 10 pangkat minus 1. Nah, pergerakan ininya tadi, ini sudah sampai di mikro. Sudah sampai di nano. Bagaimana pergerakan itu ketika kemudian dia. Dan disitulah kita menuju. Nah, tadi sebelum presentasi ini dimulai, tadi ada video bagaimana 10 pangkat minus 35 sampai 10 pangkat 35 sebenarnya alam ini punya dan sangat luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terjadi ketika kemudian mel seperti ini. Jadi ini contoh ya, ini contoh. Jadi 24,4 sodiumnya, 27,1 CO-nya, 36,3 CO2-nya, 12,2 potasiumnya. Ini red, ini oksigen, blue silikon, fosfor atau fosfat green, kemudian white ini yang sodium, black ini kalsium. Ini yang terjadi ketika kemudian mel terjadi. Jadi pergantiannya itu, pergantian oksigen ini tadi yang red ini keluar, masuk, keluar, kemudian berikat lagi dengan yang lain. Itu yang terjadi sehingga kemudian menyebabkan mel tadi. Nah, ini penyederhanaannya ketika kemudian ini diambil salah satu, dikeluarkan, penyederhanaannya seperti ini. Kebetulan ini juga konsennya Pak Pak Kadi juga bisa mensimulasikan ini. Nah, ini yang kalau kita sederhanakan seperti ini. Sederhanakan, ini akan keluar, masuk, keluar, kemudian berhubung lagi dengan oksigen yang lain. Nah, dari situ kemudian dilihat bahwa
6 coordinate of tetrahedral itu kemudian network modifier contributing to viscosity reduction, apa namanya, mengurangi viscosity. Kemudian ketika 3 plusnya itu 4 koordinat tetrahedral, artinya 4 koordinat tadi ini, itu kemudian bisa meningkatkan juga dia punya, bisa meningkatkan dia punya viscosity. Jadi ketika 6 ini bisa mengurangi, ketika dia 4 bisa kemudian meningkatkan. Nah, itu tadi yang viscosity. Saya sekarang masuk ke density. Inilah yang menjadi konsep saya. Density atau gram dalam gram per. Nah, ini sebenarnya adalah electrical balance yang kemudian yang banyak dilakukan di laboratorium. Tapi keunggulannya ini bisa mengukur density, bisa juga mengukur jadi kalau ada binatang-binatang yang kemudian diuji di sini bisa kemudian mengukur di sini. Nah, density nanti akan terhubung di bawah. Nah, tujuan daripada penelitian saya yang tadi untuk mengetahui bagaimana keluarnya tadi slag, kemudian yang kedua dengan menggunakan kolom bisa diketahui strukturnya, kemudian fokus dari riset ini establishment double bond method, kemudian mengukur ini dan mengukur cold slag, itu yang terakhir ya. Nah, inilah prinsip kerjanya. Jadi saya menggunakan 2 box atau 2 bola. Bola pertama, kemudian bola kedua. Jadi bola pertama dimasukkan materialnya, kemudian bola kedua dimasukkan materialnya, kemudian dikurangi sampai kemudian nanti akan menghasilkan density. Saya kira ini tidak terlalu jauh untuk dijelaskan. Nah, ini alatnya. Alatnya yang tadi ketika viscosity akan dirubah menjadi viscosity alatnya di atas, ketika dia density akan dirubah menjadi electrical balance. Ini precision jet, stainless steel, kemudian di dalamnya sinilah kemudian nanti dipanaskan itu material. Ini ukuran crucible-nya itu kurang lebih 4,2 cm, tingginya 4,5. Ukuran boxnya itu 0,83 cm, kemudian small yang kecil. Ini nanti yang dikurangi, hasil buoyansinya ini, box pertama dan box kedua dikurangi. Ini penampakan bendanya. Ini adalah kontrol unit untuk memasukkan temperatur yang ada di dalam kita mau temperatur berapa di sini. Ini kontrolnya dari 1600 sampai 1400. Ini adalah furnace-nya. Ini adalah alatnya yang tadi. Kemudian disinilah digantung itu, digantung ke masuk ke dalam sini. Karena ini kan kita bisa lihat ini digantung itu masuk ke dalam sehingga menyentuh sampel. Jadi ini electrical balance, ini yang jack, ini yang dielektronkan. Ini penampakannya. Yang menjadi masalah, salah satu masalah besar adalah ketika ini dengan ini bersentuhan di temperatur tinggi. Contohnya ini, dia bersentuhan, kebetulan belum sampai bersentuhan. Akhirnya seperti ini penampakannya akan merusak ini crucible karena bersentuhan di temperatur tinggi. Nah, ketika bersentuhan di temperatur tinggi, ya biasa robek, biasa pecah, biasa ini masalah. Padahal harga satu crucible ini itu lumayan besar, kurang lebih 300.000 yen. Saya sudah melubangi 3. Melubangi 3. Ini berapa rencananya? Berapa rencananya? Semoga maksudnya kayak tanur ya? Ya, kayak tanur. Ini kan tanurnya. Nah, ini experimental methodnya, weighing emisi. Jadi ada material, kemudian dikocok di ini, kemudian masuk di melt di 1600, kemudian di casting, kemudian di crushing, di melting lagi 1600, kemudian masuk di density. Nah, untuk sampelnya silicon oil, sampel standar, kemudian ini yang sampel sintetisnya tadi, kemudian ini yang gold daripada cold slag.
Kemudian standar sampel saya gunakan ini, menggunakan phase diagram untuk menentukan di suhu berapa sampel standar ini kemudian bisa diuji. Nah, ketika saya menguji yang sampel di room temperatur, ini alhamdulillah tidak ada masalah. Artinya sampel standar, reference, dan hasil pengujian saya itu cenderung sama. Jadi heating, kemudian di 25 derajat, naik 35 derajat, naik 45 derajat, naik 55 derajat. Ini saya gunakan silikon fluid. Silikon fluid itu apa namanya? Jadi kekentalannya kita ada punya kekentalan masing-masing, mulai kekentalan 1 Pascal sampai kemudian kekentalan 30 Pascal sek. Jadi itu yang kita uji. Oh, ini sudah bagus tidak ini alat atau tidak? Itu untuk ini. Yang menjadi masalah ketika saya masuk di temperatur tinggi. Inilah permasalahan saya sekarang. Ketika saya masuk di temperatur tinggi, karena teman-teman pasti ada yang pernah melebur. Untuk melebur ini, karena 2 bola kan tadi, melebur ini harus mulai 4 jam sebelumnya dilebur. 4 jam sebelumnya supaya naik 1600 derajat Celcius. 2 jam di remelting, berarti sudah 6 jam. Kemudian 1 jam turun, kemudian 1 jam lagi diuji, 1 jam turun, 1 jam diuji, 1 jam turun, kurang lebih 14 sampai 18 jam, bisa sampai 20 jam 1 hari pengerjaannya. Itu baru 1 bola. Belum lagi baru mau diturunkan, bersentuhan, otomatis semua data tidak ada. Ataukah data bola besar sudah oke, tapi kemudian data bola kecil bersentuhan, data tidak ada, harus menunggu beberapa hari lagi karena untuk di remove ini sampel dengan ini tadi. Nah, ketika saya melakukan pengujian ini yang menjadi masalah saya bahwa ini adalah reference, ya belum terlalu bagus hasilnya, belum terlalu bagus. Nah, dari hasil ini tadi, saya kemudian mencoba untuk mencari apa penyebab masalahnya. Nah, penyebab masalahnya ketika large box, small box itu saya kemudian coba uji, ternyata di 1400 dan 1300 itu bagus, dia punya deviasi, tidak terlalu besar deviasinya, yang hitam dan merah ini. Tapi di 1200 dan 1100 itu besar sekali deviasinya. Begitupun large dan small. Yang terjadi ternyata itu karena viskositas. Jadi viskositas di 10 Pascal sek itu kurang bagus, ini punya apa namanya? Jadi harus diuji di bawah 10 viskositasnya. Ini yang saya gunakan, saya temukan pertama bahwa saya harus menguji material di bawah 10. Nah, kemudian saya juga menguji wire, apa penggantung box tadi ini. Nah, saya sudah menguji platinum dengan 0,25 mm diameternya, 0,20 mm, 0,15 mm, dan platinum rhodium. Kalau platinum ini temperatur meltingnya kurang lebih 1700 degree C. Kalau ini 1900 degree C. Nah, ketika saya uji 1100, 1200, 1300, 1500, ini ada masalah di 1600 ketika saya uji. Putus. Ketika itu putus, wah, masalah kan. Putus, pasti akan tersentuh lagi, jadi akan tersentuh lagi di bawah crucible, kelihatan di situ apa namanya? Ininya. Ketika saya uji 0,20, nah juga seperti itu. Ketika saya uji di 0,15, 1400 itu sudah putus. Nah, ketika saya uji di ini, itu bisa sampai 1600. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian saya menguji ini mulai 1400 derajat Celcius. Ketika saya mulai uji 1400 derajat Celcius, jadi ini yang 0,2 seperti ini, apa namanya, deviasinya. Ini yang 0,25, deviasinya rendah. Yang masalah adalah platinum rhodium ini deviasinya tinggi sekali. Ini masalahnya bagi saya. Tapi ternyata setelah saya coba di 1600 derajat Celcius, deviasinya ternyata chill. Oleh karena itu kesimpulan saya bahwa saya akan menggunakan ini alat, ini apa namanya, wire di temperatur 1600 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada saat itu
divisinya kecil karena wire-nya ini straight. Lanjut. Nah, inilah yang menjadi hasil pengujian saya wire dan ini tadi wire dan ketalan tadi, bahwa saya hanya bisa menguji di wilayah ini 8,2 cc. Kemudian ini materialnya. Kemudian setelah coba menguji tempat tersebut, dari bahasa yang pertama tadi itu belum bagus, ya ternyata masih belum bagus setelah saya membaca ini. Perbedaannya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, 0,09, tapi saya mendapatkan perbedaan 0,007 dengan apa namanya, dengan difference. Karena itulah yang kemudian bagus. Nah, kenapa ini berbeda? Karena kita membaca dari difference atau timbangan di tempat 1.600, porsinya sangat besar. Nah, cara saya menentukan berapa nilai yang saya ambil di sini menjadi masalah. Saya harus menggunakan statistik, saya menggunakan nanti berarti pakarnya SPSS juga bisa menggunakan masukan. Nah, ini di 30, 70 SO2. Saya coba, mungkin bukan tapinya, saya coba 40, 60 SO2 dengan ini kan tadi beda pengukuran ya. Dengan pengukuran yang sama, ternyata juga masih 0,096. Hasilnya juga belum terlalu. Nah, kesimpulan saya bahwa density ini bisa diuji 1.500 sampai 1.400. Kemudian rendahnya buoyancy itu di apa namanya, di viscositas ini. Kemudian rendahnya buoyancy, rendahnya deviasi itu dengan menggunakan ini, tapi harus memulai dari 1.600. Nah, ke depan saya akan kita lanjutkan untuk menguji 40, 60 NO2, 60 SO2 agar supaya bisa semakin bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah melanjutkan, setelah mendapatkannya kita melanjutkan ke awal untuk sedikit SO2 dan melanjutkan untuk pengujian kolose. Nah, ini member dari material saya, ini esensi saya ya. Kemudian ini aspek profil saya. Berdua Pak Masih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.